Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu Jalaluddin Asyuyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bima addadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal fi kaifiyatil waqfi dalam tata carane waqaf ala awakhir kalimi ing atase pira-pira akhir kata atau pira-pira akhire ya kata. Lil waqfi iku kadhe waqaf fi kalamil Arabi ing dalam kalamipun tiang Arab secara umum, tidak hanya di dalam Al-Qur'an. Asumsinya karena Al-Qur'an ini berbahasa Arab, maka dapat dipastikan cara waqafnya pun mengikuti cara-cara orang Arab dalam wakaf. Tidak cukup itu, tapi juga harus ada riwayatnya. Jadi wakaf pun ada riwayatnya. Lil waqfi ku kadhe waqaf fi kalamil Arabi ing dalem kalamipun tiyang Arab aujuhun utawi pira-pira wajah muta'addidatun kang kathah berbilang, tidak hanya satu. Wal musta'malulan utawi kang dienggo minha sangking iku auju inda immatil qiraati ing dalem kersane pira-pira imam qiraat iku tis'atun songo, siji asukunu sukun, nomor loro warraum bacaan raum, waqaf raum, wal ismamulan ismam. Sorry, tadi bacaan keliru. Jadi waqaf raum, waqaf ismam, wal ibdalu lan waqaf ibdal, wal naqlu lan waqaf naql, wal idgham lan waqaf idgham, wal hadfu lan waqaf hadf, wal isbatu nomor 8, wal isbatu lan waqaf isbat, wal ilhaqu lan waqaf ilhaq. Songo. Ya. Makasih. Fa amma sukunu maka utawi waqaf sukun fahuwa maka iku utawi sukun al aslu nggih menika waqaf kang asal atau hukum asal fil waqfi ing dalam waqaf alal kalimi ngatasi pira-pira kalimah kata al muharrakati ingkang dipun paringi harokat waslan ing dalam keadaan wasal. Li anna ma'nal waqfi, alasannya kenapa kok sukun disebut waqaf asal, li anna ma'nal waqfi krana sak temene makna waqaf atarku inggih menika ninggalna warqat ulan medhot, ninggalna muni lan medhot muni. Wali annahu nomor loro, alasan nomor kalih li annahu krana sak temene maknane waqaf iku didul ibtidai adalah lawannya makna ibtida ngawiti. Kalau ibtidak ngawiti, waqaf berarti mengakhiri. Nanti kan sudah dibahas itu
antara wakaf karena terpaksa, karena sudah habis cerita, atau wakaf memang berhenti, ditutup mushafnya. Fakama la yubtada'u bisakinin la yuqafu ala mutaharrikin. Fakama moko sebagaimana la yubtada'u ora den wiwiti dijadekno kawitan bisakinin apa kelawan huruf kang sukun. Jadi maknanya saya anggap masdariyah gitu saja. La yuqafu seperti itu pula la yuqafu ora den waqafake ala mutaharrikin apa ing ngatasi huruf kang berharokat. Huruf sukun gak kena digawe awalan kaya dene huruf kang berharokat gak kena digawe akhiran, maka kemudian harus disukun. Itu ini hukum asalnya. Wahwalan utawi pemaknaan seperti ini iku ikhtiaru kathirin adalah pilihannya banyak orang minal qurra'i saking para imam qiraat. Wa ammar raumulan anapun utawi waqaf raum fahuwa moko iku utawi waqaf raum indal qurra'i ing dalem atau ing dalem ngersane para imam qiraat. Iku ibaratun adalah adalah suatu ungkapan anin nutki saking mengucapkan bi ba'dil harokati saking atau ngucapake bi ba'dil harokati kelawan setengah harokat. Boten kabeh. Jadi harokat ae sik dibagi ana separo, ana seprapat, ana sepertelu dan seterusnya. Wa qala lan ngendika ba'dhum sapa sebagian ahlul qiraah sing diarani raum iku tadhifu sauti, menggandakan suara bil harokati kelawan harokat hatta yadhhaba sehingga ilang ma'dhumuha atau mu'dhamuha sebagian besarnya harokat. Titik qala ngendika sapa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari mengomentari dua definisi raum di atas. Wakilal qaulani lan utawi dua qaul di atas wahidun iku maksude siji. Wa yakhtassu lan tertentu apa raum bil marfu'i kelawan isim bere'rab atau isim atau fi'il yang bere'rab rafa atau ya yang bere'rab rafa wal majruri lan kang dijerne wal madmumi lan kang di dhammahne wal maksuri lan kang di kasrohne. Jadi madmum sama marfu ini sebenarnya sama, tapi marfu itu untuk menyebut fi'il mungkin ya, kalau madmum itu untuk menyebut isim. Adzabun alim, kalau marfu itu nasta'inu, nah gitu itu. Wal maksuri lan isim kang atau ya isim kang den kasrohke bi khilafil maftuhi benten kalih sing di fathahne. Jadi hanya khusus pada marfu, majrur, madmum dan maksur. Berbeda dengan yang difathahkan. Li annal fathata krana sak temene fathah khafifatun iku ringan idza kharaja arikalane metu ba'daha apa sebagiane fathah kharaja moko bakal metu sairuha apa sekabehane. Jadi kalau satu saja sudah keluar bagiannya a itu a ya a sudah. Jadi tidak bisa diparuh jadi ngomongnya. Enggak tahu gimana itu logisnya itu. Fala takbalu moko ora nampa apa fathah at-tab'idha ing pembagian. Enggak bisa dibagi lagi. Jadi kalau ada isim yang nasab tidak bisa diraum. Adzaban alima ma yo ma we gak kena di apa kaman alima tambah didangakno ndak bisa ya alima katanya Ibnul Jazari begitu. Wa amal ismamulan anapun utawi ismam
bahwa moko iku utawi ismam ibaratun adalah satu ungkapan anil isyarati saking isyarah ilal harakati maring satu harokat min ghairi taswitin saking tanpa memberi suara. Wakila lan den ngendikakno sing darani ismam iku anta ja'ala yen to ndadekno sapa sira syafataika ing dua bibir sira ala suratiha ing atase bentuke harokat. Wakilahuma lan adapun dua ungkapan tadi itu baik ibaratun anil isyarah atau anta ja'ala syafataika ila akhirih iku wahidun maknane siji wa tahtasulan tertentu apa iku ismam itu tadi bidhammati kelawan dhammah sawaan iki sebenarnya sawaun ya sawaun iku padha wae kanat utawi ana apa iku dhammah harakata i'rabin iku harokat i'rab au binain atau harokat mabni. Idza kanat arikalane ana apa harokat lazimatan adalah harokat lazim. Kebalikannya lazim ya ndak lazim. Atau sudah tetap. Di sini ada kata aridoh, ini yang kebalikan daripada lazim ini. Amal aridoh itu anapun utawi dhammah aridoh, dhammah yang baru datang, seperti kata wa asau dan kata ar-rasul, itu kan biasanya digabung di dalam Al-Quran. Wa asawur rasul, wawunya itu disebut dhammahnya, waw itu disebut dhammah aridah. Jadi ini tidak masuk kategori ini. Wa ammal aridatu lan ana ammal aridatu anapun utawi dhammah aridah wa mimul jam'ilan mim jama'in daman dhammah ing dalem ngersane para atau imam dhammah kang dhammahaken sapa man teng mim jama' alaihimu gitu itu ya, lahumu gitu itu. Wa ha'ut ta'nis lan utawi hak ta'nis fala rauma moko iku ora ana raum fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono aridah mim jama' lan hak ta'nis. Hak ta'nis itu fi jannatin 'aliyah, nah, itu hak ta'nis. Itu tidak bisa di raum wala ismamalan ora ana ismam iku maujud. Titik. Wa qayyada lan memberi ikatan, maksudnya membatasi. Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari hak at-ta'nis ing hak ta'nis tak marbuta itu loh. Memberi ikatannya bima kelawan barang, atau ndak usah diartikan, atau boleh juga wis bima kelawan barang yukofu kang den wakofake alaiha ing atase ma apa bilha kelawan hak, atau bima kelawan barang yukofu kang den wakofake alaiha apa ing atase ma bilha kelawan hak. Jadi Ibnul Jazari membatasi hak taknis itu kriterianya bahwa hak taknis itu adalah segala hak yang wakofnya menggunakan hak, maksudnya tak marbuto, bentuknya kayak hak gitu. Wakofnya fi jannatin 'aliyah dan seterusnya kayak gitu. Bi khilafi ma yuqafu 'alaiha bitta. Bi khilafi ma benten kalih hak taknis, ma barang maksudnya hak taknis yuqafu kang den waqafake 'alaiha apa ing atase ma bitta kelawan tak lirrasmi karena alasan rasm. Nanti tulisannya rasm inna rahmatallahi qarib, itu rahmat itu di Al-Quran ditulis pakai tak mabsutah, tak yang dibeber ora dibunderne, maka itu pancet pakai tak itu kalau wakaf di situ. Tapi dari banyak yang
dicontohkan nanti mungkin Ayi akan melihat, kita akan bisa lihat bahwa kok deket banget gitu loh, wakafnya kok di situ, apa karena terpaksa gitu. Wong ayat yang berakhir itu masih dekat, masa nafasnya nggak kuat gitu. Apa ini sebuah alternatif? Kalau saya tiba-tiba berhenti, ya maka harus saya pakai cara wakaf seperti ini, apa gitu gitu. Karena kayak misalnya inna a'tainakal kautsar, kan pendek itu ayatnya, jadi nggak bisa diwakaf di mana. Atau qul i wa rabbi innahu lahaq, wakafnya di i-nya, qul i, berhenti, masa gitu. Itu nanti akan ada contoh-contoh begitu pendek-pendek gitu. Atau contoh itu hanya dimaksudkan untuk memberi contoh saja, tapi tidak lazim orang wakaf di sana gitu. Saya itu yang enggak, karena saya mempraktekkan secara teori ini, saya belum pernah nyetorkan gitu, ngetes saya wakafnya di sini boleh apa enggak sama Mbah Hafid itu dulu. Ya berhenti ya sesuai wakaf yang sudah ada itu. Kalau mau ibtidak ya sesuai wakaf yang sudah ada di Al-Quran. Dan sudah dikaedahkan, dan itu sudah diukur. Iki wong tutuk kene iki jelas kuate itu. Kayak di ayat terpanjang di surat Al-Baqarah itu kan sudah ada wakaf-wakafnya. Nah itu untuk dicontohkan, atau mungkin hanya sekedar contoh ya, dugaan saya itu yang pertama, nanti akan banyak contoh. Summa mongko nuli innal waqfa sak temene wakaf birraumi wal ismami, kelawan wakaf raum lan ismam, warada iku wis tumeka apa wakaf birraumi wal ismam, tegese wis tumeka itu ada riwayatnya. An Abi Amrin saking Imam Abi Amr wal Kufiyina, lan imam-imam atau dan orang-orang Kufah, imam-imam Kufah, nasan secara tekstual, secara teks itu ada dari mereka. Jadi walam ya'tilan ora tumeka apa wakaf birraumi walam ya'tilan ora tumeka anil baqina saking imam-imam qiraah sing liya fihi ing dalem wakaf itu, wakaf birraum wal ismam syai'un apa suwiji-wiji. Jadi wakaf raum dan ismam ini khasnya Abi Amrin dan orang-orang Kufi yang lain, orang-orang Kufah yang lain. Terus wastahabbalan nyenengi huteng wakaf raum lan ismam ahlul adai sapa para imam ahlul ada fi qiraatim ing dalam qiraahipun aidon hale uga. Itu kok ada yang senang, ada alasannya, yaitu tujuannya, ada tujuannya. Ini wa faidatul adapun faedahnya atau gunanya wakaf raum lan ismam iku bayanul harakatin, jelasaken harokat allati kang tasbutu tetep apa allati fil wasli ing dalam keadaan wasal lil harfi katwe huruf al mauqufi ingkang dipun wakafake alaihi apa ing atase al liyadhhara supaya jelas lisami ikadwe wong kang krungu awin naziri utawa wong kang delok. Kok wong kang krungu niki maksudnya teko doan. Teko doan nek wong krungu wacaan kuwi iku engko iso ngerti harokate huruf sing di wakaf iku apa sadurunge diwakaf itu bisa tahu gitu. Awin nadir atau orang yang melihat, maksudnya sedang setoran di hadapan gurunya mempraktekkan, mengisyarahkan dengan bibirnya, itu kelihatan nanti harokatnya gitu. Nah supaya jelas lihat harus, supaya jelas lisami kaduwe wong kang krungu awin naudhiru ta wong kang delok apa sing jelas kaifa tilkal harokatu, apa bagaimanakah tilkal harokatu utawi harokat niku al mauqufu ingkang dipun waqafaken alaiha apa ing atase al. Jadi gimana itu bisa jelas itu nanti. Kayak kita pernah berlatih di teater dulu, berbicara
jarak dekat tapi dengan teriak-teriak, atau berbicara jarak jauh tapi dengan isyarat bibir saja. Nah, gitu, kayak gitulah kira-kira. Jadi konon Imam Asy-Syatibi itu, mohon maaf, itu katanya beliau tunanetra itu. Tapi yang paling banyak riwayat ya dari beliau, karena pendengarannya tajam. Pendengarannya tajam, jadi ada huruf yang di dekat beliau itu kok wakofnya itu menggunakan cara raum atau ismam, itu sangat jelas sekali di telinga beliau itu. Katanya begitu. Meskipun ada perdebatan bagaimana meriwayatkan dari Imam Asy-Syatibi, ya gara-gara itu ya, tentu yang kontra-kontra itu. Tapi yang sampai sekarang kita nikmati itu ya dasarnya itu riwayatnya rata-rata ke Imam Asy-Syatibi gitu. Karena beliau yang masyhur, tekun, dan bikin buku kaidah Hirzul Amani itu yang dikenal dengan Nazm Syatibiyah itu. Nah gitu, itu wakofnya. Dia ada gunanya. Gunanya wakof raum dan ismam itu menjelaskan harokat ketika huruf itu diwasal gitu. Karena ismam itu mengisyarahkan pakai mulut saja, pakai gerak mulut, sedangkan raum itu ada bunyinya tapi tidak utuh gitu. Tidak utuh. Kayak tadi nasta'inu, nah, ada nunya tapi gak nasta'inu, gak gitu. Nasta'inu, nasta'in, ada sedikit itu cuma raum. Kalau ismam ya nasta'in, ndak kerungu, ndak ono munine tapi bibirnya manyun. Ada banyak itu untuk mengetahui bagaimana cara wakaf raum dan ismam di YouTube itu. Bersanad semua mereka rata-rata itu. Ada gurunya semua. Ada, tapi ini basis keilmuannya lah di sini. Wa amal ibdalunan anapun utawi wakaf ibdal fa fil ismil mansubi moko iku ing dalem isim kang den nasabake al munawwani kang bertanwin yukofu hale den waqafaken alaihi apa ing atase al ismil mansubil munawwan bil alifi kelawan alif badalan hale dadi ganti minat tanwini saking tanwin wa mithluhu idza wa mithluhu lan utawi saumpamane contone wakaf ibdal lafaz idza itu. Jadi ya bacanya ya idza, bukan idzan. Jadi idza itu dijadikan alif, nunnya dimatikan. Wa fil ismil mufradil muannasi bitta'i lan ing dalem isim mufrad muannas dengan tak yuqafu halid den waqafaken. Kalau ini posisinya yuqaf alaih disamakan dengan yuqaf yang di atasnya itu ya. Kalau misalkan fafil ismil mansubil munawwani ini tidak saya jadikan khobar, tapi saya jadikan keterangan saja, tapi khobarnya yuqafu, maka kata yuqafu yang kedua ini juga jadi khobarnya gitu. Itu pertimbangannya. Keduanya bisa digunakan pertimbangan itu. Jadi dalam isim yang dinasobkan yang bertanwin itu diwakafkan dengan cara mengganti alif. Alifnya jadikan pengganti daripada tanwin. Kalau dalam isim muannas dengan tak yuqafu ikutin waqafaken alaihi apa ing atase ismil mufradil muannas bitta'i bil ha'i kelawan ha badalan krana ganteni atau ing dak hale ganteni minha saking iku tak. Jadi waqafe nggunakan hak. Yang ketiga, ibdal itu wafi malan ing dalem barang. Maksudnya kata akhiruhu kang utawi akhirim ma hamzatun mutatarrifatun
iku hamzah kang ana ning ujung ba'da harokatin sak sampun iku pun harokat au alifin atau alif fa innahu krana sak temene apa ma akhiruhu hamzatun yuqafu iku dipun waqafaken alaihi apa ing atase ma akhiru hamzatun inda hamzata menurut Imam Hamzah bi ibdaliha kelawan genteni hamzah mutatarrifah harfa maddin atau mengubah hamzah mutatarrifah itu harfa maddin kepada huruf mad min jinsima saking jenis barang qoblaha atau jenis barang maksudnya harokat qoblaha ingkang saderenge hamzah gitu. Di contohnya karo ini ada contohnya nanti. Tsumma mongkonuli ingkana lamun ono apa ma akhiru hamzatan alifan iku alif jaza mongko wenang hafuha apa buang iku ma akhiruhu hamzah itu tadi akhirnya maksud saya iku nahwu iku kaya dene hafuha apa buang hamzah mutatarrifah itu boleh dibuang. Nahwu iku kaya dene contoh ikra kalau diwakafkan ikra ndak usah pakai ro gitu ikra. Terus yang kedua itu Al-Isra 14 wa nabbi ibadi kan ada terusnya wa nabbi gitu bacanya diwakafkan agak panjang diganti ya berarti min jinsi ma qablaha. Kalau sebelumnya itu harokatnya kasroh ya ya, kalau sebelumnya itu harokatnya itu adalah fathah ya alif, kalau wawu ya, kalau dhammah ya wawu. Ada yang bilang wawu itu adalah ummud dhammi, alif itu ummul fathi, dan kasroh ya apa ya itu adalah ummul kasri. Iya ummul kasri. Jadi induknya alif itu induknya fathah. Gitu. Nabi Al-Hijr, jadi kalau diwakafkan tidak pakai qiraah yang umum itu Nabi, kalau wakafnya di situ Iqra gitu. Al-Hijr. Ya, tapi kalau wakafnya di sini ya mosok men ya. Gitu karena sebelumnya Nabi ini kan sudah ada wakafnya sedikit. Jadi, ini hanya sekadar contoh saya pikir. Wa yabda'u. Contohnya lagi wa yabda'u. Wayabda langsung gitu bacanya, disukunkan ganti alif. Yunus ayat 4. Kemudian inimru'u, inimru kalau diwakafkan. An-Nisa 176. Kemudian lagi contohnya min syati'il bahri, diwakafnya di syatiknya itu. Ya piye yo, padahal dari awal kan sudah jadi al-waqfu yang dilarang itu waqfu alal mudhaf dunal mudhafi ilaih. Tapi di sini dicontohkan min syati'i. Ya saya pikir hanya sekadar contoh. Prakteknya itu saya enggak pernah ngaji, saya enggak pernah ngaji praktek. Jadi syati' ini kan mudhaf, syati'il bahri atau syati'il wadil aimanil fil buqatil mubarakati dan seterusnya itu kan tidak lazim wakaf di situ. Al-Qasas ayat 30 yasha'u yasha gitu diganti alif juga tapi agak panjang karena yasha ini sudah panjang, ketambahan hamzah yang diubah jadi alif tambah panjang lagi yasha gitu. Itu masih ada e-nya, masih lazim, masih itu tidak ada e-nya yasha gitu. Al-Baqarah 90 atau lafadz yasha di tempat lain. Wa minas sama'i diwakafkan minas sama agak panjang. Al-Baqarah 19. Terus kemudian mimma itu ada e-nya masih. Kalau pakai yang ini hamzahnya dihilangkan. Mimma mandek Ibrahim ayat
Ini wakaf ibdal, ganti hamzah dengan alif. Wa amman naklulan anapun utawi wakaf nakal fa fima moko iku ing dalem barang, tumiba ing dalem barang akhiruhu ingkang utawi akhiri ma hamzatun yaiku hamzah ba'da sakinin sak sampune huruf sukun. Fa innahu mongko sak temene ma akhiruhu hamzatun iku yuqafu dipun waqafaken alaihi apa ing atase ma akhiruhu hamzatun inda hamzata, menurut Imam Hamzah. Sekali lagi ini menurut Imam Hamzah, kita kan Nafi' ya, riwayati Asim qiraah masyhurah itu. Menurut Imam Hamzah binakli harokatiha, kelawan memindahkan harokatnya hamzah ilaihi maring ma qablaha atau ma akhiruhu hamzatun itu. Jadi memindahkan harokatnya hamzah ilaihi ke huruf sebelumnya, jelas itu. Fatuharraku biha, fatuharraku moko dipun ba'da sakin itu ya, ba'da sakinin berarti ilaihin balikin ang sakin. Binakli harokatiha, kelawan mindahaken harokatipun hamzah ilaihi maring sakin. Fatuharraku moko dipun harokati, kok bacanya tuh harroku ini, karena mestinya kalau kembalinya ke sakin ya ndak usah pakai tak. Ndak tahu kalau di naskahnya sampean. Tak delok naskah liyane. Ini ba'da sakinin fa innahu yuqafu alaihi inda hamzata binakli harokatiha ilaihi. Lah di sini di sini fayuharraku, di naskah saya yang naskah lama ini yuharraku, tapi di situ tuh harraku. Insyaallah yang lebih tepat itu yuharraku. Kalau di punyaan situ sudah yuharraku berarti itu insyaallah yang betul gitu ya. Karena sakin ini mudzakkar, kecuali mempertimbangkan huruf. Jadi huruf hijaiyah itu semuanya alif ba ta sa jim sampai ya itu muannas semua kalau mempertimbangkan itu. Tapi ya jarang sekali karena ini kan harus baliknya ke kata yang sudah ada ini. Jadi saya ulangi lagi. Wakofnya itu binakli harokatiha, kelawan mindahaken harokatipun hamzah ilaihi maring sakin. Fayuharroku, sehingga dipun harokati opo sakin biha kelawan harokate hamzah. Itu insyaallah yang benar. Summa mongkonuli tuhzafu dipun buak hiya opo hamzah. Maksudnya tuhzafu dibuak opo hamzah, karena sudah sukun tadi, hamzahnya sukun kan diganti. Kalau ini dibuang sekalian, dibuang kalau ini. Semua mongkonuli tuhzafu dipun buang opo hamzah hiya yo hamzah wi. Sawaan iku padha ae kana utawi ana asakinu apa huruf kam sukun, sahihan iku huruf sahih. Contoh nahwu iku kaya dene lafat dif'un, kalau mau diberhentikan di situ minha difu, nah gitu, difu An-Nahl ayat 5. Jadi kalau mau diberhentikan di situ, padahal kan masa ya enggak cukup nafasnya, hanya satu baris, itu mungkin tidak ada satu baris. Itu terus ya, hanya contoh ini, saya yakin ditampilkan di sini bukan untuk dipraktekkan tapi dijadikan contoh, atau kalau ada yang mempraktekkan dilihat kelasnya orangnya. Kalau kelasnya orangnya itu misalkan ulama alim, dikenal sebagai ulama Quran, dia wakaf dengan cara ini, itu ya itu tadi untuk taklim, untuk menunjukkan bahwa wakaf dengan cara itu boleh.
Kalau tujuan selain itu saya kira tidak dibenarkan pamer. misalkan jenenge wong imam ya akeh model ya. Kadang baca rada aneh rada hek titik ngono batine. Ben nek ngalim tenan. Memberitahukan ya. Contoh kedua, mil'u, jadi milu gitu wakafnya Ali Imran ayat 91. Yanzurul mar'u. Nah, mar'u kalau diwakafkan dengan cara ini nakal maka yanzurul maru. Nah, dipindah gitu. Naba 40. Likulli babim minhum juzu. Juzu. Dibuang, hamzahnya dibuang, harakatnya dipindah ke za-nya itu. Al-Hijr 44. Bainal mar'i wa qalbi. Innallaha ya'lamu. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Berhentinya di mar ini ya. Kan enggak enak banget ya. Innallaha yahulu bainal mar'i. Yahulu bainal mar'i. Ulang lagi, yahulu bainal mar'i wa qalbi, misalkan. Kan ya itu tadi seperti saya bilang itu, ini sekedar contoh. Kalau prakteknya dipraktekkan beneran tuh, saya imam Haramain itu, maksudnya imam Masjidil Haram itu belum pernah saya di pertengahan ayat dia wakaf secara terpaksa terus menggunakan cara ini itu. Belum pernah dengerin murattal itu sampai selesai, itu belum tahu, kecuali kalau situ tahu nanti. Ini untuk menampilkan contoh saja. Bainal mari itu Al-Anfal 24 itu sama, ini bainal mari sama bainal mar'i wa zauji. Wong karek nerusno pirang kata kan ya enak, berhenti di j-nya itu kan ya enak. Bainal mar'i wa zauji, bainal mar'i wa zauji kan enak, malah berhenti di mari. Bainal mari, hamzahnya dibuang, harokat hamzahnya dipindah ke ro gitu. Al-Baqarah 102. Yukhrijul khoba'a kalau tidak diwakafkan. Kalau diwakafkan dengan cara nakal, yukhrijul khoba gitu. An-Naml 25. Wala thaminalaha lan ora ono kang nomor 8 iku maujud laha kadhe wakaf dengan cara ini. Am utawa yang sukun itu, kalau tadi kan yang sukun berupa huruf shahih. Kalau di sini am utawa yaan berupa huruf ya, awawan atau huruf wawu asliyah ini yang sama-sama asli. Sawaan iku padha ae kanat utawi ana apa ya lan wawu iku harfa maddin iku huruf mad atau bukan huruf mad, mungkin begitu. Itu kalimatnya panjang sekali ini ya. Begitu. Baik itu huruf mad atau bukan huruf mad gitu. Contohnya nahwu al-musi, nah, dibuang juga itu hamzahnya. Yang dinakal al-musi, ini yang dinakelin saya yang bingung ini. Apanya yang dinakelin? Kalau hamzahnya ini harokatnya dhammah, maka ya-nya ini kan sukun, kalau ditukar musiyu jadinya. Musiyu gitu jadinya. Hamzahnya dibuang kalau tetap dengan cara yang di atas itu loh. Ghafir, ini ghafir 57. Kemudian waji'ah kan gitu kan. Berhentinya di a-nya ini, ditukar dulu harokatnya dengan ya-nya ini. Wajiyah. Jadinya tidak ada matnya. Jadinya tidak ada mat. Yudi. Nah, mungkin begitu. Atau dengan cara lain saya tidak begitu tidak paham prakteknya ini. Kalau yang ini, kalau berdasarkan kaidah yang di atas ya harus ditukar harokatnya. Kalau tetap pakai musi gitu ya, misalkan musi tidak usah hamzahnya langsung dibuang saja,
yang lazim saya dengar begitu gitu. Kalau menggunakan nakal saya, kalau ini masih dinakal itu mungkin saja itu, tapi saya tidak pernah dengar gitu ya, sekedar saya baca saja ini. Kemudian wayudi mungkin begitu. Antabu'a, ini kalau biasa kalau diwakafkan antabua gitu, hamzahnya dibuang terus dipindahkan harokatnya. Latanu'u misalkan, latanu'u jadinya latanu'u begitu. Al-Qasas 6:7. Kemudian wama amilat min suwi gitu, jadi wama amilat min suwi gitu. Mungkin saya tidak pernah ngaji begitu soalnya. Pernah ngaji ya, bisa sampean cari itu nanti Ali Imran 30 amlin, atau ini hurufnya, ini atofnya ke harfamaddin au harfalinin. Nek harfamat itu antara harokat huruf mat dengan harokat huruf sebelum huruf mat itu sesuai, itu disebut huruf mat. Antabu'ah, kan wawunya didahului oleh harokat dhammah. Kalau lin sebaliknya, jadi huruf ya didahului fathah gitu, atau huruf waw didahului fathah. Nahwu iku kaya dene contoh syai'in, syai gitu. Terus kemudian qauma sau'in menjadi qauma sawi gitu. Al-Anbiya 74. Mathalus sawi, mungkin begitu, mungkin. Saya enggak pernah begitu. Kalau yang wakaf biasa di hurufnya bukan hamzah itu saya pernah dengar. Wal fajir walayalin nashir wasyaf'i wal watir, itu pakai nakal semua, itu wakafnya model begitu. Jadi kalau ini hamzah, ini yang problem hamzah. Kalau tadi kan dibuang, summa tuhdhafu hiya, itu sudah dibuang, harokatnya dia dikasihkan huruf sebelumnya gitu. Yaitu kemudian wakaf berikutnya, entah yang nomor berapa ini, yang idgham ini ya. Wa amal idgham mulan anapun wakaf idgham fa fi ma moko iku ana ing daleme barang akhiruhu ingkang utawi akhire ma hamzun iku hamzah ba'da ya'in sak sampunipun ya awawin atau waw zaidataini kang padha-padha zaidah tambahan ya dan waw zaidah. Fa innahu moko sak temene ma akhiruhu hamzun yuqafu iku den waqafake alaihi apa ing atase ma akhiruhu hamzun inda hamzata. Laki-laki menurut Imam Hamzah, ini memang aneh Imam Hamzah, termasuk yang wadduha itu kan juga Imam Hamzah. Aidon hale uga bil idghami kelawan idgham ba'da ibdalil hamzi sak sampune mengganti hamzah min jinsi ma saking jenise barang, maksudnya harokat qablahu ingkang sadurunge emah atau ingkang sadurunge hamzah. Nahwu ikang kaya iku kaya dene contoh an-nasi'u. Jadi kalau sebelumnya hamzah itu ya, maka hamzahnya dijadikan ya. Jadi innaman nasi gitu. Jadi innaman nasi, jadi digantikan, diidghamkan. Jadi ya-nya double itu. Kalau nasi'u, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr misalnya begitu, berartinya kok di nasinya, maka hamzahnya diganti min jinsi ma qablahu, saking jenis ma barang harokat atau huruf qablahu ingkang sebelum hamzahnya itu. Kalau ya diganti ya, jadi double. Innaman nasi
nasi luweh nasi. Jadi nasi hamzahnya ndak ada karena sudah dijadikan ya. Kalau diwakaf begitu dengan cara itu agak rumit ini. Maksudnya saya belum pernah dengar itu loh masalahnya. Saya belum pernah dengar. Imam Hamzah yang sering saya dengar ya soal idgham, soal alaihimu itu, soal idgham kabir, soal cara wakafnya beliau ini yang saya belum pernah, enggak pernah secara khusus ngaji. Ini hanya berdasarkan yang saya baca gitu. Jadi selebihnya situ bisa cari sendiri. Atau bah 37 bariun, bari nanti diganti unnya itu diganti ya, bari gitu. Kayak samiri, tapi tidak sama. Kalau samiri itu ya nisbat, bukan karena samiriu, bukan begitu, tapi samiri. Terus itu Al-An'am 19. Lalu kemudian kuru, jadi Al-Baqarah 222. Kuru jadinya begitu. Wa kuru, wa lafat kuru, salah satu kuru gitu. Jadi hamzahnya dihilangkan, jadikan wau, diidghamkan, terus sukunkan, idghamkan. Karena apa namanya, idgham itu kan hurufnya harus sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Itu hukumnya di sorof, di ilmu morfologi itu begitu. Jadi syaratnya idgham itu begitu. Huruf yang pertama disukunkan, hurufnya harus sama. Wawu sama wawu, mim sama mim, nun sama nun. Itu gitu, atau bunyinya yang disamakan. Ya, kemudian setelah wakaf idgham, wa amal had bulan anapun utawi wakaf hadzaf, fa fil yaati muko iku ing dalem pira-pira ya az-zawaidi ingkang zaidah tambahan, indaman ing dalem ngersane wong yuthbitu kang netepaken. Maksudnya wong itu imam qiraah, yuthbitu kang netepaken sapa man hateng niku ya waslan ing dalem wasal, wa yahdzifulan buang sapa man hateng niku ya yaat itu wakfan ing dalem waqafe. Wa ya'atu zawaidilan utawi pira-pira ya zaidah, wahya yakni atau wahya lan utawi ya zaidah alati nggih menika ya lam tursam ingkang boten dipun tulis apa alati. Nah, dikhobari maneh saya baca lagi, wa ya uzawaidilan utawi pira-pira ya zaidah iku mi'atun wa ihda wa ishruna. Loh, wis dihitung. Ada 121 ya. Minha iku setengah saking 121 itu khamsun wa thalathuna fi haswil ayi, 5 diantaranya 35 diantaranya iku fi haswil ayi ing dalam tambahane ayat, wal baqilan utawi sisane fi ruusil ayi ono ning akhiri ayat. Jadi di haswil ayi itu belum sampai ayat tapi dia ada gitu. Kalau ruusil ayat ada di akhir, nanti ada contohnya. Fanafiun moko utawi Imam Nafi wa Abu Amr lan Imam Abu Amr wa Hamzah wa Imam Hamzah wal Kisai wa Imam Al Kisai wa Abu Ja'far lan Imam Abu Ja'far yuthbituna fil wasli dunal waqfi. Yuthbituna iku netepaken sapa para imam ingkang kasebut niku hateng niku ya fil wasli ing dalem wasole. Nek wasol diwaca dunal waqfi sanes waqaf, nek waqaf gak diwaca. Jadi langsung had gitu. Fahuwal muhtad, tetap kalau wakaf fahuwal muhtad saja, ini kan muhtadi gitu. Kalau imam ini kalau wasal fahuwal muhtadiyu, fahuwal muhtadiyu, tapi teruskan baca ayatnya itu saya hanya contoh saja. Wa ibnu katsirin lan utawi ibnu katsir wa yaqub lan imam yaqub iku yusbitani netepaken sapa dua imam itu fil halaini ing dalam dua keadaan, dek wakaf ditetepno, dek wasol ya ditetepno. Artinya ketika fahuwal muhtadi ya dibaca mat, jadikan mat kalau Imam Ibnu Katsir dan Yaqub.
Wa Ibnu Amir lan utawi Imam Ibnu Amir wa Asimun lan Imam Asim wa Khalafun lan Imam Khalaf yahdhifuna fil halaini iku buang sapa dua sapa Ibnu Amir, Imam Asim lan Imam Khalaf fil halaini ing dalam dua keadaan. Nah, ini seperti kita baca biasanya itu. Fama lahu min had, ya sudah. Kalau wasal ya min hadin, kalau wakaf ya min had gitu. Jadi dibuang semua yaknya itu. Jadi nanti ada kaedahnya kenapa ini yang menjadi masyhur dan lebih kuat itu. Ada kaedahnya mengikuti mushaf itu lebih apa namanya? Lebih baik gitulah. Mengikuti yang tertulis itu lebih baik. Nek ono yai ya diwaca ono yai, nek gak ya gak usah itu. Rosem yang kita lihat sekarang yang Rosem Usmani itu. Nah, itu lebih baik mengikuti rosem itu. Karena sudah dijelaskan sebelumnya kalau sampai ada yaknya nanti bacanya terbatas di itu tok, tapi ketika yaknya itu dibuang itu orang sudah tahu, oh hadin ini aslinya ada yaknya, orang sudah tahu. Jadi kalau ini saya tampakkan boleh ketika wasol, kalau saya buang ketika wakof juga boleh, atau saya tetapkan wasol tetap, wakof tetap, itu juga boleh. Tidak dibaca di kedua-duanya sama-sama dibuang juga boleh gitu. Jadi keluasannya di situ. Warubamalan mungkin kharaja medal ba'dum sapa sebagian a'immatil qura an aslihi saking hukum asale. Hukum asal ini yang sudah disampaikan. Jadi Imam Nafi itu netepno ing dalem wasole waqafega. Terus Imam Ibnu Katsir dua-duanya sama-sama ada yaknya. Kalau Imam Ibnu Amir membuang masing-masing, itu namanya hukum dasar. Jadi sebagian mereka ada yang keluar dari hukum asal ini fi ba'diha ing dalam sebagian hukum ya. Nah, itu rinciannya itu saya tidak tahu, tidak mendalami ilmu qiraat. Hanya sekadar ada hubungannya dengan hukum gitu. Perbedaan bacaan yang mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum. Hanya itu yang pernah saya perhatikan. Kalau ini mungkin dipandang dari sudut lain, entah dari sudut ilmu pernapasan, mungkin mungkin saja bisa, tapi untuk kesana itu kan butuh banyak hal, butuh ilmu, butuh tenaga, butuh waktu, niat lagi. Wa amal isbatulan anapun utawi waqaf isbat fa fil yaati moko iku ing dalem pira-pira ya al-mahdzufati ingkang dipun buang waslan ing dalam keadaan wasal indaman arekalane atau ing dalem ngersane uwong maksude imam yusbitu kang netepaken sapa man hateng niku ya wakfan ing dalam keadaan wakaf. Jadi wakaf isbat itu terletak pada ya yang dibuang dalam keadaan wasal menurut orang yang membacanya tetap ada dalam keadaan wakaf. Jadi kalau pas wakaf ada yaknya, kalau pas wasal justru tidak ada. Nahwi ku kaya dene contoh had. Nah itu tadi. Nomor 4 itu ada 5 tempat di Ar-Ra'd ada ayat 7 dan 33, juga ada di Az-Zumar 23 dan 36, surat Ghafir ayat 33 had itu. Wal miwal itu ada di Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian waq walawaq nomor ada di 3 tempat yaitu Ar-Ra'd 34, 37 dan Ghafir 21. Kemudian wabaq An-Nahl 9. 6. Itu kan sebenarnya ada yaknya semua itu. Kalau yang ditetapkan ya berarti wakofnya ya hadi gitu, wali bukan wal gitu, waqi baqi gitu kalau yang ditetapkan. Kalau kita kan Imam Asim itu ikut mushaf sudah gitu, had wal waq baq gitu, wa ma 'indallahi baq fama lahu min had gitu dan lain sebagainya. Wa amal ilhaqulan anapun utawi waqaf ilhaq fama
moko iku waqaf yalhaqu kang derek apa ma akhirul kalim ing akhire kalimat. Napa niku mane yang mengikuti akhir kalimat itu minha atis sakti saking pira-pira hak saktah. Hak saket indaman menurut imam, salah seorang imam yulhiku kang mengikutkan sapa imam ha teng niku hak saket. Jadi menurut beberapa bacaan ahli qiraah yang mengikutkan hak saket di akhir kata. Biasanya ada di dalam, kalau melihat polanya ini, ada di dalam akhir emma yang bersambung dengan huruf jar dan maknanya istifham. Begitu. Fi amma. Jadi contohnya di amma misalkan Bismillahirrahmanirrahim ammah. Bismillahirrahmanirrahim ammah gitu. Mah ada yaknya, ada hak saketnya ditambahkan di situ. Tapi kan ya itu tadi seperti tak bilang tadi itu, ini hanya sekadar contoh. Kalau dibaca seperti itu pun terpaksa berhenti di situ, entah karena keagungan makna itu atau bagaimana saya. Yang jelas pakai alasan yang diperbolehkan saja wakaf di situ. Kalau amma yatasaalun kan sangat pendek sekali ayatnya. Kenapa enggak berhenti di amma yatasaalun saja, di lunnya itu, kok di ammahnya gitu loh. Ya kembali lagi karena Al-Quran ini saya tidak bisa membayangkan itu lahirnya lagu seperti yang kita kenal sekarang. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu yang seperti itu kan bisa khas itu. Kalau tiba saya pakai baca lagu begini kan jadi enggak familiar di telinga, bukan karena salah, tapi enggak familiar di telinga. Itu khas apa irama Al-Qur'an, model-model begitu itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa Al-Qur'an itu bahasa Arab yang juga bisa masuk dalam dialog. Kalau dalam dialog orang bisa berhenti kapan saja. Tapi kan yang bisa dimengerti oleh orang itu kan intonasinya. Oh ini belum titik ini, karena intonasinya masih begini gitu. Meskipun saya berhenti di kata saya, itu tetap orang kan dengar, oh iki durungan, iki durung titik, mesti begitu. Nah, dalam kacamata yang sebagai dialog ini saya bisa menerima gitu. Bismillahirrahmanirrahim ammah yatasaalun, misalkan, dari saking agungnya makna ayat itu sehingga tidak kuat mandek ningkun. Tapi toh dalam hukum pewakofan itu kan tetap harus ngulangi lagi gitu kalau tidak kuat di situ itu. Jadi ini contoh saja. Jadi ada beberapa imam tertentu yang memberi hak saktah pada setiap ma istifham yang diawali dengan huruf jar, ma istifham, dan alifnya pasti dibuang gitu. Ma-nya ma mausul itu bukan ma mausul namanya, bentuknya sama dengan ma mausul tapi maknanya pertanyaan ini. Jadi harus amma yatasaalun, dan itu berhentinya di ammanya itu, kasih hak gitu, dikai hak saktah. Wa fima anta min dzikraha, misal fima berhenti, kalau berhentinya di situ fima dikasih hak. An-Nazi'at 4:3 atau bima yarji'ul mursalun, misal bima berhenti di mahnya, habis itu diulangi lagi, tapi limah dikasih hak. Al-Imran 65. Kemudian mimma khuliq, kan begitu kalau lengkapnya. Mimmah berhentinya di mimmah, dikasih hak. Al-Tariq ayat 5. Wan nuni, ini atofnya ke minha atis sakti. Wan nuni dan huruf nun al musyaddadati yang dipun tasydid min jam'il inathi saking jama' inath. Hun gitu.
Al-Baqarah 187. Mithlahun, atau lagi famayal haku akhirul kalim minha adisakti indaman yulhikuha. Nah mungkin ini di hunnah kasih gitu juga, mithlahunnah, nah itu ada haknya juga, ini ada haknya juga. Terus kemudian wan nuni al maftuhati, dan nun yang difathahkan. Nahwi ku kaya dene contoh al alaminah, al fatihah ayat 2, alladzina ya diwakaf ning kene piye. Ya itu saya enggak berani nyontohkan karena saya enggak pernah ngaji. Tapi kalau dicontohkan ya mungkin begitu. Cuma wakafnya kok pendek-pendek banget gitu loh. Wal muflihunah gitu, dikasih hak. Al-Baqarah ayat 3, Al-Baqarah ayat 5, kemudian wal musyaddadi al-mabni, lan juga huruf yang ditasdidkan, al-mabni yang dimabnikan. Nahwu itu kayak ada contoh Allah ta'lu alayyah, kasih hak juga. An-Naml ayat 3 1 khalaqtu biyadayyah gitu ya. Shad ayat 75 bimusrihiyah. Ibrahim 22 ladayyah. An-Naml 10. Ya itu qaidatun lah, inilah. Jadi setelah ada alternatif cara wakaf yang ada 9 itu, barulah disampaikan kaidahnya oleh As-Suyuti. Qaidatun tawikiku satu kaidah, ajma'u sampun sepakat sopo ulama, sopo biro-biro ulama qiraat, ala luzumi tibai rasmil masahifi, ing atase wajibe ngikuti rasm mushaf al masahifi, biro-biro mushaf al utsmaniyati kang Utsmani. Jadi mereka semua sepakat mengikuti, wajib mengikuti tulisan teks mushaf Utsmani fil waqfi, ing dalam masalah wakaf. Mbuh iku wakaf ibdalan, mbuh iku wa itsbatan, mbuh iku wakaf itsbat, wa hadfan, lan mbuh iku wakaf hadzf, wa waslan, lan mbuh iku dalam hal wasal, waqat an, lan buhiku ing dalem masalah medhot. Illa, hanya saja annahu sak temene sa'an waroda sampun dumugi sa'anhum sangking para imam qiraat ikhtilafun opo perbedaan fi asya'a ing dalem pira-pira masalah bi ayaniha, kelawan bendanya masalah itu. Maksudnya ada masalah-masalah tertentu itu perbedaannya. Contoh ini kal waqfi bil ha'i ala ma kutiba bitta, kaya dene wakaf menggunakan hak alama ing atase barang kutiba kang den tulis apa ma bitta kelawan ta. Itu beda pendapat. Rahmat itu ada yang ditulis ta, ada yang ditulis hak. Wa bi ilhaqilan uga berbeda lagi dalam persoalan bi ilhaqil ha'i, kelawan derekaken hak, mengilhakan hak fima ing dalam nopo kemawon atau ayat taqaddama kang wis kepungkur apa ma wa wirihi lan perkara liyane ma taqaddama. Jadi seperti barusan tuh yang belum lama di atasnya lafadz kaidah itu kan menyertakan huruf hak di setiap wakafnya, tapi ada polanya, yaitu di setiap ma istifham yang didahului huruf jar. Wa bi itsbatil ya'i lan ing dalem lan kelawan netepaken iya fi mawadhi'a ing dalem pira-pira tempat lam tursam ingkang boten den tulis biha opo kelawan ya. Jadi kayak tadi itu wal wawi dan juga wawu. Kalau yang ya kan tadi sudah had, wal, terus bak, itu kan ada ya-nya itu. Hanya di situ saja masalah wakafnya mereka berbeda gitu. Tapi mengikuti mushaf itu lebih diutamakan. Mereka sepakat itu sudah. Perbedaannya itu hanya di beberapa hal saja. Wal wawi dan juga ing dalam wawu fi lafat, ing dalam lafat wa yad'ul insanu, itu wawunya enggak ditulis. Wa yad'u itu ada wawunya sebenarnya. Terus kemudian itu Al-Isra ayat 11. Yauma yad'ud da'i. Ya itu yad'unya wawunya juga tidak ditulis. Ad-da'i
yaknya itu tidak ditulis gitu. Nah kalau sampai wakaf di tempat-tempat itu mereka berbeda. Ada yang tadi membuang, ada yang menetapkan, ada yang kalau wakaf dibuang, kalau terus ditampakkan, ada yang begitu. Al-Qamar ayat 6. Sanad'u zabaniyah, sanad'u di lafadz u-nya ini ada wawunya gitu. Kalau pas wakaf di sini itu perbedaannya seperti tadi yang sudah disajikan. Jadi para imam berbeda di situ. Al-Alaq 18. Kemudian wayamhullahul batila di lafadz wayamhu. Wayamhu itu ada wawunya itu yang dibuang gitu ya. Tapi kalau di sini dibuang memang karena dia jadi jawab seingat saya. Jadi jawabnya syarat gitu. Jadi dibuang wawunya itu sebagai tanda jazm. Tapi kalau di lafadz sanad'u ini tidak ada alasan untuk membuang waw. Itu udah tidak bisa dikaidahkan itu. Memang Utsmani, Rasul Utsmani. Meskipun ada spekulasinya, ada alasannya gimana, itu tetap ada. Jadi ada buku tertentu yang khusus membela Rasul Utsmani dari segala para pengkritik itu. Asyura ayat 24. Wal alifi dan juga alif. Jadi netapakan alif. Fi ayyuhal mu'minun, di ayyuhanya itu tidak ada alifnya. Di sini enggak ada. Nah, itu nek pas wakaf ning kono iku alif iki diwaca sisan apa ora? Dadi ayyuha gitu. Apa ayyuh apa ngono. Nah, itu perbedaannya di situ. Ayyuhas sahiru. Ayyuhas sahiru itu juga enggak ada itu. Setelahnya haknya enggak ada alif. Az-Zukhruf 49. Terakhir ayyuhats tsaqalan itu di haknya itu juga tidak ada alifnya. Ar-Rahman 31. Dan juga perbedaannya itu wa bihadzfin nuni lan kelawan buang nun fi ing dalam lafadz wa ka'ayyin haitsu waqa'a in diwae waqa'atu min bab lafadz ka'ayyin. Jadi wa ka'ayyim min itu nunnya dibuang atau ditetapkan gitu. Fa inna aba amrin mongko sak temene aba amr yakifuni ku waqaf sapa aba amrin alaihi ngatasi lafadz wa ka'ayyin bil ya'i kelawan ya. Wa ka'ayyi gitu. Oke. Wa biwasli ayyamma dan juga kelawan nyambungaken lafadz ayyamma tadau falahul asmaul husna dan seterusnya. Fil Isra 110. Ini pada lafadz ayyamma ini. Yang huruf syaratnya itu ya ayyannya ini. Ayahnya di huruf syaratnya itu dibaca wasol apa dikotok itu gitu. Wamali, nah ini ada yang ditulis terpisah, ada yang ditulis nyambung di dalam surat An-Nisa 78, Kahfi 79, Furqan ayat 7, Wasa'ala dan di surat Ma'arid ayat 38. Waqat ilan memutus lafadz waika'anna, jadi diputus, wainya itu diputus. Ini dalam soal penulisan berarti. Jadi biwasli ayaman tadi itu soal penulisan, bukan soal bacaan. Jadi penulisannya disambung ayyamma. Terus di lafadz-lafadz setelah itu mali itu diputus, ada yang disambung. An-Nisa, Al-Kahfi, Al-Furqan dan Sa'ala, surat Al-Ma'arij. Dan juga waqat iwaika'anna, dan juga memutus lafadz waika'anna, wai itu diputus. Makasih. Wa ka'annahu itu juga diputus. Al-Qasas 82. Dan juga lafadz Allah yasjudu. Allah yasjudu itu ada yang diputus, annya ditampakkan. Wa minal qurra'i lan iku setengah saking piro-piro imam qiraat man utawi wong maksudnya imam yattabi'u kang derek sapa man ar-rasma ing tulisan fil jami' ing dalam sekabehane. Dan ini insyaallah yang lebih selamat. Jadi mengikuti tulisan yang ada di rosem itu sudah cara wakafnya, tidak menambah, tidak mengurangi. Tapi ya perbedaan ini memang betul-betul menampakkan bahwa para imam-imam qiraat itu sangat tidak ingin mengurangi sedikit pun dari Al-Quran, menambah juga tidak ingin gitu. Jadi Al-Quran memang orisinil dari sana, jadi apapun
yang memegangi tulisan, ya betul, yang memegangi riwayat meskipun tidak ditulis seperti riwayat itu bunyinya, tapi riwayatnya ada. Jadi versi bacaan 10 masih ada semua. Jadi ada imamnya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa betapa para ulama ini sama sekali tidak ingin mengurangi satu huruf pun. Bahkan dalam soal harokat, dalam soal harokat dalam arti bunyi, dalam arti bunyi itu sama sekali tidak ingin dikurangi. Itu akan tampak sekali itu kalau sudah setoran sabah itu, bahwa 3 versi bacaannya, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul, begitu. Itu kan panjangnya saja ada riwayat. Saking hati-hatinya para ulama. Nah kira-kira begitu. An-nau utasi wal aisyrun, wis setok kene ae. Muga-muga diparingi istiqomah, matur nuwun ku sing akeh. Kelera-kleru ku yo ngapuron. Padha-padha donga dinunga muga-muga sehat, rezekine lancar kabeh. Matur nuwun. An-nau utasi wal aisyrun, wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.